Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya pada kesempatan sore hari ini kita dihimpun oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis kita semuanya. Semoga setiap langkah yang kita tempuh menuju ke tempat ini tiap dapatnya menggugurkan dosa-dosa kita, meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga. Dan semoga duduk kita semua termasuk taman di antara taman-taman surga, tempat Allah mencurah-curahkan rahmat-Nya, menaungkan sayap-sayap malaikatnya, menurunkan sakinah ke dalam hati kita, dan menyebut-nyebut kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Amma ba'd, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para hadirin sekalian, pada pertemuan sebelum kita berpisah, pembahasan kita tentang perang Taif dan beberapa hal yang terkait dengannya telah sampai tentang pembagian ghanimah di Ji'ranah. Dan pembagian ghanimah di Ji'ranah ini salah satu peristiwa yang sangat penting, di mana Nabi SAW mengukuhkan kemuliaan orang-orang Ansar atas apa yang mereka korbankan, atas apa yang mereka perjuangkan, atas apa yang mereka berikan di jalan Allah untuk menolong muhajirin, untuk mendukung dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, membela beliau di setiap kesempatan, sampai mereka yang kemudian tanpa pamrih di dalam perjuangannya, hatta pun tidak mendapatkan bagian di dalam harta rampasan Ji'ranah, tetapi Rasulullah SAW memuliakan mereka dengan menyatakan, apakah kalian tidak rela, wahai orang-orang Ansar, orang-orang pulang membawa kambing dan unta, sementara kalian pulang ke rumah kalian membawa Allah dan Rasulnya di hati kalian. Seandainya, kata Nabi SAW, bukan karena hijrah, niscaya aku termasuk orang-orang Ansar. Seandainya orang-orang melewati satu jalan dan orang Ansar melewati celah bukit yang lain sebagai jalannya, kata Nabi SAW, niscaya aku memilih jalan celah bukit yang dilewati oleh orang-orang Ansar. Maka Nabi SAW berdoa, ya Allah, Allahumma arham Ansar, ya Allah rahmati orang-orang Ansar, wa dzurriyyata Ansar, dan anak cucu orang-orang Ansar, dan semua orang yang mencintai orang-orang Ansar. Nah, Bapak, Ibu, rekan-rekan yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diminta oleh panitia untuk menangguhkan sebentar kelanjutan kisah sesudah perang Taif, di mana berbondong-bondong masuk Islam orang-orang Bani Saqif dan Hawazin. Lalu mereka diminta oleh Nabi SAW untuk memilih, karena terlanjur dibaginya ghanimah di Ji'ranah. Mereka diperintahkan untuk memilih, apakah memilih keluarganya atau memilih hartanya, dan mereka memilih keluarganya untuk diambil kembali karena mereka telah masuk Islam. Lalu Nabi SAW menyatakan apa yang menjadi bagian beliau dari harta rampasan di Ji'ranah juga dikembalikan kepada mereka, sehingga orang-orang Ansar, sehingga orang-orang Muhajirin sebagian yang mendapatkan bagian dari harta Ji'ranah juga beramai-ramai mengembalikan apa-apa yang ada pada diri mereka. Yang menolak untuk memberikan kembali apa yang sudah diperolehnya hanya Uyainah bin Hisn al-Fazari dan Al-Aqra bin Habis At-Tamimi. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sayangnya kalau anak buahnya Uyainah bin Hisn dan Al-Aqra bin Habis ini mengembalikan, pemimpinnya ini kemudian tidak punya kehormatan lagi di mata para pengikutnya, yang ternyata lebih mengikuti teladan Nabi SAW daripada teladan mereka yang tidak mau mengembalikan apa yang sudah menjadi bagiannya. Kalau kita memperhatikan sejarah dengan baik, memang tidak ada satu sebab tunggal atas
kejadian. Dan dalam sejarah kita sulit memperkatakan seandainya tidak begini maka akan begitu. Meskipun ada sebuah buku yang menarik yang terbit beberapa tahun yang lalu, judulnya A World Without Islam, membayangkan sebuah dunia sekiranya tidak ada agama Islam. Apakah kalau tidak ada agama Islam, dunia hari ini akan lebih damai dan lebih baik daripada kalau kemudian ada agama Islam seperti sekarang? Sejarah tidak bisa diandaikan, karena tidak pernah ada faktor tunggal yang menyebabkan satu kejadian perkara. Tetapi analisis itu menarik, telaah itu menarik, karena kesimpulan yang diambil menjadikan kita paham berbagai peristiwa yang hari-hari ini terjadi dimungkinkan terjadinya bukan karena faktor adanya agama Islam yang menjadi identitas agama bagi kira-kira 1,2 miliar manusia hari ini, 1/5 dari penduduk dunia yang mencapai 6 miliar. Tetapi lebih kepada akar sosiologis dan antropologis yang kemudian mempengaruhi hubungan antara Barat dengan Timur Tengah. Yang Timur Tengah saat itu tentu saja diwakili oleh Persia yang Majusi, diwakili oleh suku-suku Arab pagan penyembah berhala, dan juga diwakili oleh beberapa sub kebudayaan yang lain. Nah, pada tahun 1453 Sultan Muhammad Al-Fatih Al-Ghazi membuka Konstantinopel seperti dinubuahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa-apa yang beliau lakukan kemudian mencerminkan bagaimana akhlak Islam sebagai seorang penakluk dan penguasa. Dekret yang beliau keluarkan tentang Bosnia dan semenanjung Balkan kesemuanya dan wilayah-wilayah seputar Laut Adriatik. Dekret yang menyatakan di bahasa Turkinya firman. Firman itu artinya dekret. Mungkin diadopsi dari bahasa Persia, artinya kalam agung atau kalam suci. Nah, firman dari Sultan Muhammad Al-Fatih memberikan jaminan yang luar biasa bagi setiap penduduk di wilayahnya yang dibagi dalam sistem ummah dan sistem millah. Sistem ummah itu sebagai sebuah satu kesatuan daulah aliyah Turki Utsmaniyah. Tetapi sistem millah, sistem milad, millah dalam bahasa Arab, jalan hidup atau agama, menjadikan semua ahli kitab punya hak untuk melaksanakan pengadilan ahli kitab sendiri, tidak dipaksa untuk keluar dari agamanya, melaksanakan tata syariatnya secara merdeka, dan baru kalau ada perselisihan dengan muslim atau perselisihan di antara mereka yang mereka ridha untuk diselesaikan secara Quran dan sunnah, mereka bisa menghadap kepada pengadilan Islam. Tetapi putra Muhammad Al-Fatih, namanya Bayazid, sultan yang berikutnya, ini kita tidak dalam rangka menyalahkan siapapun, tetapi melakukan sebuah langkah yang berbeda dengan ayahnya. Apa yang dia lakukan? Dia menutup pelabuhan Istanbul yang dulu bernama Konstantinopel untuk semua pedagang Eropa. Padahal Grand Bazarnya Istanbul itu sumber pengambilan rempah-rempah yang sangat penting bagi Eropa. Setelah ditutup pasar Konstantinopel oleh Bayezid ini, maka kita tahu Barat kesulitan mendapatkan rempah-rempah. Ketika dia kesulitan mendapatkan rempah-rempah, akhirnya dia cari sendiri. Ketika dia cari sendiri, perjalanan-perjalanan dilaksanakan dari Vasco da Gama sampai Alfonso d'Albuquerque dari Portugal, dari Columbus sampai Ferdinand Magellan dari Spanyol.
sampai Amerigo Vespucci dari Italia, Francis Drake dari Inggris, Cornelis de Houtman dari Belanda, berlomba-lomba mencari jalan ke timur ke negeri asal rempah-rempah. Dan itulah awal malapetaka bagi kita di Nusantara dengan penjajahan dan imperialisme barat. Kita tidak suka mengandai-andaikan, menyalahkan, tetapi memang inilah sejarah terjadi. Jadi kita dijajah juga gara-gara Turki gitu. Kita ini bertemu dengan para penjajah juga karena seorang Sultan Turki Utsmani yang bernama Bayezid bin Muhammad Al-Fatih yang kemudian menutup Konstantinopel. Jadi saya tidak ingin membahas itu. Yang ingin saya bahas adalah betapa dahsyatnya kejahatan imperialisme Eropa itu yang kemudian terjadi. Benua Amerika sebelum kedatangan Columbus, Cortez, Pizarro, Amerigo Vespucci dan lain sebagainya, hari ini diperdebatkan oleh para sejarawan. Kira-kira penduduk aslinya Native American itu jumlahnya berapa ketika mereka datang. Tapi angkanya ngeri, 12 juta atau 32 juta atau 50 juta atau 110 juta. Antara itu angkanya. Jadi paling minimal 12 juta. Dan sekarang hampir tidak ada. Paling besar 110 juta estimasinya. Dan sekarang peradaban mereka musnah. Di Australia sebelum kedatangan James Cook, sebelum kedatangan Ralph Flinders, maka penduduk aborigin itu angka estimasinya mencapai 8 sampai 20 juta orang. Sekarang hanya tersisa beberapa puluh ribu di dalam konservasi, terutama di daerah Northern Territory di Australia. Di Western Australia ada sedikit, di Queensland ada beberapa sedikit, makin ke selatan makin sedikit. Yang paling banyak di Northern Territory, di mana mereka masih punya sebuah situs keramat namanya Uluru, batu yang biasanya jadi simbol kota Darwin itu ya. Padahal dari kota Darwin itu masih jauh sekali. Itu sama dengan Jogja, gambarnya Borobudur, masih jauh gitu. Nah, 8 sampai 20 juta dan sekarang nyaris tidak bersisa. Nyaris hanya puluhan ribu saja yang ada. Ini sesuatu yang sangat dahsyat. Nusantara ini beruntung karena tepat seabad sebelum kedatangan para penjelajah barat yang mencari rempah-rempah itu, dinul Islam disyahadatkan secara hampir merata di seluruh Nusantara. Gelombang demi gelombang dakwah yang terjadi sejak abad pertama Hijriah, dari masa Maharaja Sri Indrawarman di Sriwijaya sampai gelombang berikutnya para keturunan Ahmad Alawi bin Muhammad bin Ahmad bin Isa al-Muhajir dari Hadramaut yang bergelombang berdakwah ke Nusantara sampai masa Mamluk, di mana Sultan-Sultan Samudra Pasai menggunakan gelar yang sama dengan Sultan-Sultan Mamluk di Mesir, sampai kemudian masa di mana gerakan dakwah yang lebih terstruktur secara rapi seperti yang disebut periodisasi beberapa gelombang Wali Songo di Jawa terjadi dan menyebar dinul Islam ke seluruh Nusantara dengan sangat indahnya. Ini sebuah keberuntungan, nikmat yang sangat besar dari Allah, karena dengan dinul Islam itulah ruh jihad kita menyala, sehingga kita ini, istilah sekarang yang kita ingin kuatkan juga di kalangan para sejarawan, demikian pula sudah mulai menguat terminologi ini, yaitu kita ini bukan 350 tahun dijajah, kita ini 3,5 abad berjihad melawan penjajahan. Kita ini bukan 350 tahun dijajah, kita ini 3,5 abad melawan penjajahan. Secara de facto dan de jure, Aceh baru ditaklukkan Belanda 1910. Yogyakarta de jurenya tidak pernah dijajah, meskipun secara de facto terjadi begitu banyak perampasan, penindasan yang ada, tetapi de jurenya tidak dijajah. Oleh karena itu, ketika Republik Indonesia memproklamasikan kemerdekaan, dia bergabung sebagai sebuah entitas merdeka. Jadi ini harus dipahami dan dimengerti.
Saya kalau membaca bukunya Merle Calvin Raffles tentang Yogyakarta under Sultan Mangkubumi, kita tahu bagaimana Yogyakarta ini dibangun dengan semangat perlawanan yang tak habis-habis. Hatta kalau tidak bisa mengalahkan, bikin dia gemeter, itu penting, gitu ya. Kalau kita tidak bisa menaklukkan, minimal dia tidak boleh bisa menaklukkan kita. Jadi Sultan Hamengkubuwono I itu ketika dibujuk untuk berdamai pada tahun 1755 dengan seorang utusan Sultan Turki, Tuan Syarif Besar Ibrahim itu, beliau bersumpah melanjutkan perjuangan meskipun dengan cara yang berbeda. Jadi kalau Belanda tidak bisa dikalahkan, Belanda tidak boleh mengalahkan kita. Maka merepotkan Belanda adalah pekerjaan berikutnya yang menanti. Pada masa Gubernur Jenderal Anders van der Para itu ada aturan raja-raja itu kalau ada Gubernur Jenderal VOC baru diangkat harus mengucapkan selamat. Maka Sultan Hamengkubuwono I mengatakan, siap, saya akan mengucapkan selamat, dipimpin Pateh, rombongan saya 3.000 orang, tolong diangkut, sediakan semua akomodasi ke Batavia. Ngangkut 3.000 orang, jadi akomodasi harus ditanggung Belanda. Untuk mengucapkan selamat, 3.000 orang minta dibiayain gitu. Jadi berangkat dari Jogja ke Semarang, naik kapal dari Semarang ke Batavia, itu harus dibiayai. Jadi baru 2 kali dilaksanakan, Belanda sudah bangkrut gitu. Untuk ngangkutin utusannya Sultan dalam rangka memberi selamat kepada Gubernur Jenderal yang baru. Akhirnya dinego sama VOC, kalau begitu ngucap selamatnya nggak usah di Batavia, gimana kalau di Semarang saja dan akomodasi ditanggung Sultan. Sultan tidak bisa, itu merendahkan kehormatan saya. Kalau saya mengucapkan selamatnya di Semarang, itu berarti saya dianggap hanya setingkat dengan Gubernur Pantai Utara Laut Jawa. Nggak bisa, saya harus mengucapkan selamat ke Batavia. Problemnya nggak ada anggaran, VOC habis-habisan, nggak punya anggaran. Gimana 3.000 rombongannya Sultan itu mau berangkat? Kata Sultan, ya sudah deh, saya ngirim utusan ke Semarang, tolong diangkut pakai kapal. Kalau memang nggak ada biaya sampai ke Batavia, udah belok nanti mendarat di Pekalongan dengan alasan cuaca buruk biar kembali. Tapi jangan sampai saya malu karena saya tidak bisa mengucapkan selamat ke Batavia. Gitu terus gitu ya, sampai akhirnya satu hari Jan Green namanya, seorang gubernur Pantai Utara Laut Jawa, itu berkunjung ke Yogyakarta dari arah Surakarta. Sudah disambut dari perbatasan gitu ya. Kemudian dijamu di Taman Sari, makan di atas sampan berdua dengan Sultan. Tiba-tiba ada sampan lain datang, Sultan loncat ke sampan itu, pamit sebentar. Itu ditinggal berjam-jam. Dulu Pulau Kenongonya masih, jadi Taman Sari itu areal bersampan yang sangat luas. Lalu kemudian di situ ditinggalkan sepi berjam-jam gitu ya. Sementara dia tidak ditinggali dayung untuk menepi, jadi di tengah gitu ya. Pokoknya dibikin horor sehoror-horornya setiap kali berkunjung ke Jogja. Jadi gubernur-gubernur itu, Gubernur Pantai Utara Jawa kalau sudah kunjungan ke Jogja itu lempar-lemparan tugas sama wakilnya. Kamu saja yang di sana, kamu saja yang ke sana. Karena di Jogja pasti direpotkan oleh Sultan Hamengkubuwono I yang ceritanya makin hari makin keras kepala, makin banyak akalnya, makin suka bikin horor para pejabat Belanda gitu. Ini tumbuh jiwa bagi teladan bagi sikap terhadap penjajahan asing yang sangat jelas. Kita ini wajib melawan bagaimanapun caranya, bahkan dalam keadaan yang lemah kita harus menunjukkan kemuliaan dengan perlawanan itu. Ini yang diteladankan oleh beliau rahimahullah ta'ala. Kita kembali kepada catatan tadi, imperialisme itu luar biasa. Maka membentang dari Maroko sampai Merauke, dunia muslimlah yang terbanyak mengalami imperialisme barat itu. Dari serikat-serikat dagang berubah menjadi pemerintah kolonial, berubah menjadi pemerintah kerajaan sendiri yang menjajah gitu ya. Ini beban yang luar biasa dirasakan. Yang diambil yang semula hanya rempah-rempah, naik menjadi berbagai macam sumber daya pertanian, sumber daya alam.
bisa vanili, kopi, teh, diangkut semua. Bahkan terakhir kemudian minyak jarak, minyak bumi, gas bumi, emas, perak gitu ya. Kalau itu Indonesia mengalami sampai sekarang. Bagaimana Grasberg, gunung yang dulu menjulang sekarang jadi danau, diangkut semua emasnya sama Freeport. Apa yang kemudian terlihat seperti ini selama hampir 500 tahun terus menerus dilakukan oleh Barat, ditumpuk kekayaan dan sumber daya itu di negara-negara Eropa. Maka ketika kemudian gerakan nasionalisme dan perlawanan terhadap penjajahan makin kuat di abad ke-20, persatuan bangsa-bangsa yang tertindas ini kemudian makin muncul dan menjadi sebuah kemerdekaan, gelombang kemerdekaan di berbagai negeri yang memang perjuangannya belum usai sampai sekarang. Kita melihat negara-negara ini tumbuh tersiok-siok karena mental keterjajahan yang sudah sangat kronis. Kita sering kebalik ya, akut sama kronis. Nanti tolong dokter-dokter dijelaskan apa bedanya akut sama kronis gitu ya. Tahu saya kalau akut itu yang serangannya cepat gitu ya, mewabah banyak dan kemudian ada di tengah masyarakat sebagai sebuah kejadian yang luar biasa. Tapi kalau kronis itu artinya dari dulu ngono kuwi loro terus gak mati-mati itu. Itu kronis. Makin lama makin kronis, itu makin lama makin menjadi kronik. Nah, kronik itu kan peristiwa yang kemudian lama terjadi dan terus menjadi sebuah hal yang mengganggu. Nah, mental keterjajahannya kronis, sementara sumber dayanya sudah diangkut. Akhirnya yang terjadi memang tercabik-cabiknya dunia yang membentang antara Maroko sampai Merauke itu ke dalam berbagai macam persoalan, keterbelakangan, kebodohan, kesimpangan sosial, kesenjangan yang sangat parah gitu ya, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, pemimpin-pemimpin despotik yang masih bertahan seperti yang terjadi di Suriah yang rela menjual rakyatnya sendiri untuk kelanggengan kekuasaannya, dijual ke Israel dan Amerika. Tenang, kalau saya jadi presiden tidak akan ada satu peluru pun yang tertembak yang menembak ke arah Israel. Sudah saya buktikan dari sejak 30 tahun masa kekuasaan saya dan 20 tahun masa kekuasaan saya. Dijual kepada Iran. Padahal menurut Iran sebenarnya Syiah Batiniyah Nusairiyah yang dianut Bashar Assad itu kafir. Jadi kalau menurut Syiah Isna Asariyah, Syiahnya Bashar Assad itu sebenarnya kafir. Tetapi karena yang diinginkan adalah mau nggak bertahannya bulan sabit Syiah antara Pakistan, Afghanistan, Iran, Suriah, Lebanon. Ini jangan sampai putus. Yang ditawarkan Bashar, kalau saya yang tetap jadi presiden, ya saya jamin itu tidak putus. Maka Iran habis-habisan membantu, Lebanon habis-habisan membantu. Dijual ke Rusia tentang pipanisasi gas dan beberapa alasan ideologis. Dijual ke Cina, urusannya soal minyak dan gas, keamanannya. Ini yang terjadi. Despotisme yang rela menjual rakyatnya untuk bagi kepentingan. Dan sumber daya penopang kehidupan kemakmuran itu sejak 500 tahun yang lalu ditumpuk-tumpuk ada di barat. Dengan itu mereka membangun katedral-katedral menjulang tinggi, gagah-gagah kokoh-kokoh, kastil-kastil yang kokoh di luar, megah dan mewah di dalam. Kalau lihat Istana Versailles di Paris, kalau lihat Istana Windsor di Inggris, Buckingham Palace, kalau lihat berbagai kastil di Bavaria, di Jerman, semuanya diangkut permata-permata dari Afrika jadi itu. Bukan cuma bangunan, mereka membuat pendidikan, mereka membuat fasilitas kesehatan, mereka membuat Aufklärung, Renaissance, kebangkitan kembali, pendidikan, nilai-nilai filsafat yang kemudian ditebarkan ke seluruh dunia, dianggap sebagai puncak keadaban dan peradaban, demokrasi, liberalisme, sekularisme, sosialisme, semuanya dilahirkan di Eropa dengan begitu gegap gempita diekspor ke seluruh dunia. Nilai-nilai yang mereka yakini,
Dan sejak revolusi Prancis ada liberté, égalité, fraternité, kebebasan, persamaan, persaudaraan yang kemudian menjadi sebuah gelombang yang mereka tawarkan kepada dunia dan seakan-akan mereka benar-benar yakini itu. Maka apa yang terjadi sekarang ketika gelombang arus imigrasi mengalir ke Eropa sebenarnya bukan balas dendam. Sama sekali bukan balas dendam. Ini hanya sebuah hukum alami dari permintaan dan penawaran. Karena sumber daya itu bertumpuk-tumpuk mengalir ke Eropa selama 5 abad, sementara di negara-negara tempat asalnya, Maroko, Aljazair, Tunisia, Libya, Mesir, Sudan, Eritrea, Somalia, Ethiopia, ke sini kemudian Palestina, Lebanon, Suriah, ke timur kemudian Irak, Iran sebagian, kemudian ke Afghanistan, ke Pakistan, ke India, ke Bangladesh, ke Myanmar, ke Indonesia. Dan terus wilayah-wilayah itu semuanya adalah wilayah yang dulu dikeruk, benar-benar dikeruk sumber dayanya untuk menggemukkan Eropa. Maka yang terjadi sekarang adalah karena mereka ini miskin, dalam keadaan kekurangan penopang daya hidupnya, mengalirlah mereka ke Eropa. Nah, yang menarik, inilah Eropa sedang diuji atas apa yang mereka yakini dan dengung-dengungkan selama ini. Liberty, kebebasan. Apakah benar semua orang bebas? Bebas untuk menjadi warga negara manapun, bebas untuk menjadi bagian dari bangsa manapun, bebas untuk datang dan bergabung, berbagi ruang hidup. Egality, apakah semua bangsa setara, sama, yang kulit hitam dan kulit putih, yang negro, yang Arab, yang Semit dengan yang Nordik, yang Anglo-Sakson, yang Arya, apakah kemudian dianggap setara, sama di muka hukum, di muka kesempatan berusaha, di muka kesempatan berpolitik? Apakah sama? Fraternity, benarkah kita diikat oleh satu persaudaraan kemanusiaan yang tunggal, bersama-sama berada di sebuah amanah Allah Subhanahu wa taala yang bernama buminya? Eropa diuji atas nilai itu ketika mereka kemudian menyadari ruang hidup mereka yang dianggap terbatas ternyata lebih banyak sekarang ditempati dengan pertumbuhan yang sangat luar biasa oleh keluarga-keluarga imigran ini. Survei di Perancis, memang yang paling dimomok-momokkan itu di Perancis. Orang Perancis asli, yang orang Nordik gitu, angka kelahirannya 1,2. Artinya dalam 10 keluarga hanya ada 12 anak rata-rata. Dalam 10 keluarga hanya ada 12 anak rata-rata. Dan sekarang mayoritas negara Uni Eropa melegalisasi pernikahan sejenis. Dan sekarang seluruh negara Eropa menyatakan desakralisasi lembaga pernikahan dan keluarga. Nikah itu opsional, hidup bareng tidak masalah. Keluarga itu opsional, terikat dalam ikatan keluarga atau tidak boleh. Hamil itu opsional dan itu hak. Seorang wanita punya hak untuk menolak hamil, menolak melahirkan, menolak menyusui anak, dan seterusnya. Hak selalu yang dibicarakan adalah hak, dan semua orang kalau sudah bicara hak pasti menuntut plafon yang paling tinggi buat kenyamanan hidup mereka. Dan mereka tidak menyadari akibatnya. Angka kelahiran 1,2, hanya 12 anak per satu keluarga. Sementara angka di para imigran itu dimomok-momokkan serem sekali. Saya tidak tahu faktanya berapa, tapi rilis oleh lembaga gereja menyatakan angkanya 8,2. Di keluarga-keluarga imigran muslim terutama, dalam 10 keluarga rata-rata ada 82 anak.
saking banyaknya. Jadi ini bagi orang-orang ultranasionalis Eropa sangat mengerikan. Karena mereka memperkirakan 30 tahun dari sekarang wajah Prancis itu bukan yang seperti François Hollande. Wajah Prancis itu lebih banyak yang mirip Karim Benzema. 30 tahun dari sekarang wajah orang Jerman itu tidak banyak yang akan mirip Angela Merkel, yang lebih banyak yang mirip Mesut Ozil. Ini sangat mengkhawatirkan bagi mereka. Sehingga apa yang terjadi kemudian? Proses imigrasi yang sebenarnya saya katakan adalah hukum alami dari permintaan penawar, hukum alami dari di mana sumber daya berada, penopang hidup manusia berada, maka kesentuh manusia berduyun-duyun menuju disikapi sebagai sebuah invasi. Ini diperparah dengan kesalahpahaman. Jadi yang mereka simak kemudian seakan-akan Eropa akan ditaklukkan dengan perang demografi. Sekarang tinggal banyak-banyakan anak. Siapa banyak anaknya yang akan menjadi pewaris benua Eropa. Seakan demikian. Maka para dai-dai muslim di Eropa banyak mewacanakan apa yang kemudian disebut sebagai being a European Muslim. Bagaimana menjadi Muslim Eropa. Bagaimana kedatangan sebagai seorang mukmin tidak membawa ancaman dan bahaya bagi orang-orang di sekitarnya. Bagaimana kita berada dalam satu asas tunggal kemanusiaan yang sama, persaudaraan yang sama, kesetaraan yang sama. Itu saja nilai yang disepakati di Eropa menjadi nilai pula bagi orang-orang muslim. Kita setara, kita bersaudara, kita juga bebas untuk memenuhi hak-hak bagi kehidupan kita. Itu saja yang dituntut oleh seorang muslim Eropa terhadap orang-orang yang kemudian selama ini memang memproklamasikan nilai-nilai itu sebagai nilai-nilai khas Eropa. Selebihnya dari itu ada tanggung jawab dakwah bagi setiap mukmin. Jangan sampai dia menjadi bahaya bagi umat, menjadi ancaman, menjadi sesuatu yang tidak memberi kenyamanan. Karena memang sebagian besar dari negara Uni Eropa dibangun sistem jaminan sosialnya dengan sistem welfare state. Sistem welfare state itu kita diberi plafon minimal batas layak hidup. Sehingga kalau pendapatan kita tidak mencapai batas minimal plafon hidup bagi tiap jiwa yang ada di keluarga kita, negara berkewajiban membayari sisanya sampai pada batas plafon itu dicapai. Ini berlaku di Inggris, di Jerman, di Prancis bertahun-tahun lalu, tetapi sekarang sudah diketatkan dan sebagian sudah dicabut. Jaminan sosial, jaminan kesehatan. Jadi kita ini tidak dibiarkan untuk jorok semiskin apapun. Maka tiap bulan pasti ada jatah yang namanya tisu toilet. Kita ini tidak dibiarkan lapar semiskin apapun. Maka tiap bulan ada jatah roti sekian gitu ya, sebagai makanan pokok dengan pelengkap ini. Kita tidak dibiarkan di negara-negara itu untuk kemudian berada di bawah garis yang sudah ditetapkan negara, itu batas minimal hidup gitu. Inilah sistem welfare state yang kemudian pada beberapa keadaan dimanfaatkan. Sekarang juga banyak bule yang memanfaatkan gitu ya. Single parent, anaknya 2 perempuan, selama belum menikah, negara menjadi suaminya yang kemudian menafkahi dia dan kedua anaknya. Maka banyak yang tidak mau menikah, karena kalau menikah sistem itu dicabut karena dia sudah beralih menjadi tanggung jawab suaminya. Jadi hidupnya kemudian ya tinggal pasangannya datang tiap malam, tapi tidak berumah di situ karena mereka bukan satu keluarga. Tapi pasangannya datang terus tiap malam. Ini yang kemudian menjadi penyakit sosial yang kemudian tumbuh. Nah, sayang banyak juga para imigran muslim itu karena keterdesakan keadilan sebagainya juga menjadi bagian dari penyakit-penyakit sosial tersebut. Ini masih menjadi tantangan besar yang terjadi. Imam Alias Karmani, seorang brother dari Pakistan yang juga menjadi seorang dai yang sangat concern dalam dakwah, punya data yang agak bikin keki. Muslim di kota London itu estimasinya antara 8-10%. Tetapi
penghuni penjara remaja itu 35%-nya remaja muslim. Ini problem sosial dan tantangan dakwah ke depan yang sangat berat. Tentu saja yang dimaksud remaja muslim kebanyakan adalah IPB, India, Pakistan, Bangladesh, sebagai jumlah mayoritas yang ada di sana. Itu tantangan kita secara internal. Kita belum bisa segera mewujudkan apa yang menjadi gagasan-gagasan para cendekiawan muslim Eropa seperti Tariq Ramadan. Profesor Tariq Ramadan adalah putra Muhammad Said Ramadan, menantu Ustadz Hasan Al-Banna. Beliau lahir di Swiss, di Jenewa, di bagian daerah yang berbahasa Prancis, sehingga bahasa Prancis beliau sangat fasih. Tapi kemudian pendidikan beliau menjadikan beliau fasih banyak bahasa, termasuk bahasa Jerman dan bahasa Inggris. Kemudian beliau menjadi profesor bidang filsafat sejarah di Oxford University, Inggris. Itu jurusan paling bergengsi di universitas paling bergengsi. Nah, profesornya itu seorang muslim, Tariq Ramadan. Dan gagasan-gagasan beliau Western Muslim, tulisan beliau Western Muslim and the Future of Islam, tulisan beliau being a European Muslim, jadi Muslim Eropa. Gagasan untuk mempertahankan thawabit sebagai Muslim. Apa thawabit? Nilai-nilai tetap menjadi seorang Muslim dengan akidah, ibadah, muamalah yang prinsip-prinsipnya tidak bisa ditawar, itu harus. Tetapi dalam value secara sosiologis, kebudayaan, secara sosial, kemasyarakatan, maka seorang muslim itu bisa saja punya hal yang mutaghayyirat, menyesuaikan diri terhadap berbagai macam nilai yang menjadikan orang Eropa merasa nyaman dengan kita. Artinya, toh kata beliau, gagasannya adalah banyak nilai sosiologis dan sosial kita itu bukan berasal dari dinil Islam, tetapi dari latar belakang budaya kita. Itu yang kemudian segera sebenarnya ketika kita berada di Eropa harus segera disesuaikan dengan apa yang ada di Eropa. Suka molornya itu pasti bukan ajaran Islam kan? Joroknya itu kata beliau pasti bukan ajaran Islam. Ketidakdisiplinan pasti bukan ajaran Islam. Itu yang menurut beliau harus diubah di komunitas muslim di Eropa. Mereka sudah berada di sebuah lingkungan yang baru. Kesukaan berkonflik gitu ya. Kesukaan reramean. Ini kalau ke Mesir terasa. Kita bisa macet berjam-jam, penyebabnya ternyata di depan ada mobil senggolan. Itu yang senggolan keluar dua-duanya bertengkar berjam-jam gak selesai-selesai. Dan itu terjadi di semua klakson. Kata beliau, seperti itu pasti bukan ajaran Islam. Seperti itu pasti bukan ajaran Islam. Kalau di Mesir itu yang kena pidana yang mukul duluan. Makanya bertengkarnya gak habis-habis tapi gak ada yang mukul. Karena kalau mukul duluan itu yang ditangkap gitu. Nah problemnya karena gak boleh mukul ini, kemudian umpatannya keluar semua itu. Jadi kekesalan itu verbal sifatnya. Tidak ada kekesalan dalam bentuk fisik, tetapi diungkapkan secara verbal. Sayangnya karena bahasa Arab itu fasih, maka itu bisa berjam-jam gitu. Jadi ada seorang kiai Indonesia itu sedang belajar di Al-Azhar, kemudian dia belajar umpatan bahasa Arab. Gara-garanya saya Mutawali Asy'arawi, dosennya bilang orang Indonesia itu paling tidak bisa mengumpat. Gak ada umpatan dalam bahasa Indonesia itu. Adanya paling nama binatang. Nah nama binatang itu bagi orang Arab bukan umpatan gitu. Itu kan cuma nyebut nama binatang. Oh ini binatang ini, oh ini binatang ini. Itu kan cuma ngabsen nama binatang gitu. Kata beliau tidak ada kosakata ungkapan itu yang padahal dalam bahasa Arab kata beliau itu luar biasa banyak. Waiha, wailah. Sampai kemudian yang makin kasar gitu ya. Sampai gitu ya. Abu Bakar saja punya kosakata itu. Kalau kita baca sirah, Abu Bakar itu ketika mengumpat gitu ya, mengumpat kepada dalam peristiwa Hudaybiyah, mengumpat kepada tokoh Taif, Urwah bin Mas'ud As-Saqafi, itu
Umpatannya saya shock juga baca gitu. Oh, ini kosakatanya orang Arab gitu ya. Dalam umpatan seperti kata Syekh Mutawalli Sya'rawi memang banyak gitu ya. Jadi lebih parah dari orang barat itu, yang sampai menyebut bagian tubuh untuk diperlakukan dengan begini, bagian tubuh diperlakukan dengan begini. Ini ada gitu. Nah, seorang kiai Indonesia gitu ya. Saya kasih bocoran namanya ASZ, inisialnya begitu. Dari sebuah pesantren inisialnya G. Beliau hafizahullah ta'ala sedang sakit, mohon didoakan. Itu mencoba belajar umpatan Arab sebanyak-banyaknya. Kemudian ngomong sama Gus Mus ketika itu yang teman kuliah gitu ya. Masuk tram. Ini niatnya melatih kefasihan berbahasa Arab dalam hal mengumpat gitu. Jadi bilang, Kang, aku mau bertengkar sama orang Arab ini. Pokoknya nanti kalau aku sudah kehabisan kosakata, tolong kamu ajak sholawat ya Kang. Jadi orang Mesir itu kalau bertengkar tinggi, kalau sudah diajak sallu ala Muhammad gitu ya, diajak bersolat kepada Nabi Muhammad, tetap Allahumma sholli ala Muhammad gitu. Ya, kalau yang sadar kemudian berhenti bertengkar, tapi kalau yang nggak sadar habis sholawat lanjut lagi gitu. Tapi minimal kan ada jedanya gitu, minimal Allahumma sholli ala Muhammad gitu. Jadi kemudian dia coba bener diinjak kakinya. Terus orang Mesirnya marah gitu. Balas marah. Tinggi makin tinggi makin tinggi makin tinggi makin tinggi. Ceritanya Gus Mus belum bilang yes, belum setuju. Terus dia liatin terus. Kemudian beliau mengatakan, Kang, habis Kang. Sholawat Kang, habis Kang. Baru kemudian Allahumma sholli ala Muhammad gitu kan. Akhirnya baru damai, selesai. Ketika ditanya ngapain, melatih kefasihan bahasa Arab. Jadi kosakatanya orang Arab itu jauh lebih banyak, makanya dipakai untuk bertengkar 2 jam belum selesai. Dipakai bertengkar karena mobil senggolan itu belum selesai 2 jam itu. Saya dulu diceritaikan Abi ada keadaan begitu di Mesir itu tidak percaya. Begitu ngalami beneran tahun 2012 bulan Desember di Kairo gitu ya, naik taksi, depannya senggolan, keluar orangnya, pintu dibanting, belum, yang sana juga keluar, pintu dibanting. Ternyata bener gitu kan. Wah, ngalami sendiri. Nah itu kata Dr. Tariq Ramadan, itu kan bukan ajaran Islam. Itu yang kemudian hal seperti ini harus direduksi. Secara latar budaya kita yang buruk-buruk tidak boleh dibawa ke Eropa. Kita menyesuaikan dengan mereka yang kemudian sangat menghormati hak individu, mereka yang tidak suka bercekcok dengan orang lain, mereka yang kemudian nafsi-nafsi, mereka yang berbagai macam halnya ini kemudian kita harus hormati. Bagaimana caranya kita sebagai menjadi seorang muslim yang berada di tengah mereka, menjadi permata di tengah mereka. Mereka biarkan jadi batu kali, tapi kita permatanya. Jangan sampai mereka jadi batu kali, kita batu remuk di antara mereka. Ini yang kemudian senantiasa beliau gaungkan dalam gagasannya. Dan bahkan bagaimana kalau itu menjadi maksud nilai dakwah, sampai bukan hanya itu tetapi berada pada sebuah asas bukan cuma aman bagi orang Eropa, muslim datang itu aman, nyaman, bermanfaat gitu. London, Inggris ini salah satu yang paling ramah terhadap imigrasi. Karena Inggris memungkinkan kewarganegaraan ganda, dan ternyata yang beli, karena properti di London ini sangat luar biasa progresnya, yang beli apartemen-apartemen, yang beli perumahan-perumahan mewah di London dan sekitarnya itu juragan-juragan dari Emirat, dari Qatar, dari Kuwait, Jadi bagi mereka muslim, ya kalau enggak mereka yang belanja, ekonomi Inggris lesu juga gitu. Bahkan juga bukan cuma beli apartemen dan rumah, beli klub sepak bola saja orang-orang itu gitu. Jadi ini terjadi, gelombang ini terjadi, perubahan demografis bahkan perubahan geografis sedang terjadi di Eropa. Maka sebenarnya PR-nya adalah dakwah tadi. Karena apa yang didata oleh Imam Ali Askarmani, kalau populasinya 8-10%, lah kok yang masuk penjara 35%, ini kan agak overlap, agak kemudian
offset banget gitu ya apa yang terjadi di anak-anak muda yang kehilangan identitas diri mereka sebagai seorang muslim di Eropa. Ini PR yang sangat besar. Sedangkan kiprah peran para tokoh juga semakin signifikan. Partai Buruh mengajukan untuk salah satu wilayah Greater London. Jadi Greater London itu kayak DKI Jakarta ya. Karena ada Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Timur gitu ya. Nah, salah satu wilayah ini Partai Buruh mengajukan calon wali kota muslim. Calon wali kota muslim, kalau nggak salah namanya Muhammad Imran Khan dari Pakistan. Dia seorang tokoh yang berpengaruh, banyak melakukan peran sosial yang sangat signifikan. Ini penanda. Beberapa wilayah sudah berwali kota muslim. Minimal banyak sekali anggota konselor yang muslim. Hari Raya Idul Fitri untuk kota London sudah resmi menjadi hari libur dan festif. Jadi dirayakan di Hyde Park, salah satu alun-alun terbesar di kota London. Jadi ini menjadi sebuah progres yang terlihat sekali. Kalau Inggris berbeda dengan Prancis yang mohon maaf saya ingin menyampaikan sejak dulu agak rasis. Jangankan kepada imigran, lawang orang Prancis itu sama orang sesama bule yang bahasanya bukan Prancis juga memandang rendah. Jadi kalaulah kita bule orang Inggris datang ke Prancis tanya-tanya gitu ya, tapi nggak pakai bahasa Prancis, itu bisa diplengosi. Ada teman membandingkan datang ke Jerman, ngaku sejak awal dia cuma menghafalkan satu kalimat dalam bahasa Jerman, yaitu saya nggak bisa bahasa Jerman. Saya bisanya ngomong Inggris. Kalau di Jerman orang masih mencoba menolong dan mereka masih dekat bisa berbahasa Inggris sebagian besarnya orang Jerman. Tetapi yang namanya orang Prancis diajak ngomong Inggris saja melengos. Padahal bahasa Prancis itu salah satu yang di luar bahasa Arab susah dipelajari. Kaidahnya mirip bahasa Arab, ada feminin, ada maskulin, ada tenses yang rumit, ada gender yang kemudian menentukan tiap kata. Lagi pula mengucapkannya jauh daripada tulisannya. Jack dibaca Sean, Jacques dibaca Jacques, Etienne dibaca Etienne, Bonjour dibaca Bonjour. Kan rumit belajarnya gitu ya. Konon kalau orang Indonesia yang paling pinter fasih segera belajar bahasa Prancis itu Sunda. Sengaunya dapat gitu. Sengaunya bisa segera dapat. Itu kan susah sekali. Des déclarations des droits de l'homme et du citoyen. Itu kan bacanya susah banget. Padahal tulisannya des déclarations des droits del homme et du citoyen. Bacanya gimana? Ini yang sangat menyulitkan belajar. Tapi saya ingin menyampaikan di antara ada seorang penulis proi juga namanya Ustaz Muhammad Elfandi, S1-nya di Al-Azhar, nikah dengan wanita berkewarganegaraan Prancis keturunan Turki. Jadi kalau Kang Abik menulis ayat-ayat cinta, Ustaz Muhammad Elfandi yang mewujudkannya. Nikah dengan wanita keturunan Turki warga negara Prancis, tapi namanya bukan Aisyah. Kemudian S2-nya dia tempuh di Lyon. Tulisannya juga Lyon bacanya, Lyon di Prancis. Saya kemarin salah bacanya, saya kira bacanya Lyon. Nah, kalau Lyon berarti orang Inggris yang baca kata dia. Kalau orang Prancis asli Lyon baca. Di Lyon S2-nya, kemudian nambah S2 lagi di Manchester. Kemudian beliau kemarin baru saja menghadiri dan memberikan presentasi sebuah seminar di Oxford yang disupervisi langsung oleh Profesor Tariq Ramadan tentang peran generasi muda muslim di Barat. Beliau memandang dengan menarik, terlepas siapapun yang berada di baliknya, dengan rencana-rencana jahat sebagai dalang yang keji di baliknya, tetapi salah satu manfaat yang akan dipetik Prancis dari peristiwa Paris Attack adalah mencegah
menutup bordernya dari pengungsi. Karena alasan keamanan, sebulan penuh border ditutup. Jelas pengungsi nggak bisa masuk. Karena secara tradisional begini, Jerman memang selama ini yang paling pemurah di Eropa untuk menampung pengungsi. Tapi angkanya Jerman baru sekian belas ribu yang diterima di Jerman. Dari pengungsi Suriah, katakan begitu. Dari pengungsi Suriah, mungkin ditambah dengan beberapa negara lain mungkin memang mencapai angka yang lebih signifikan. Tapi dari Suriah begitu. Nah, secara natural orang Suriah itu mbah-mbahnya dulu lebih dekat ke bahasa Prancis. Kenapa? Suriah dalam mandatori itu sebenarnya penjajahan bagi-bagi setelah kekalahan Turki Utsmani pasca Perang Dunia I, perjanjian Sykes-Picot, tulisannya Sykes pakai Y, Sykes-Picot gitu ya. Itu perjanjian antara orang Inggris dengan orang Prancis. Sykes-Picot itu Suriah dan Lebanon ada di bawah mandatori Prancis. Palestina mandatori Inggris, Mesir bagi dua Inggris dan Prancis gitu ya, dan lain sebagainya. Irak, Inggris, Qatar, Inggris gitu ya. Wilayah-wilayah itu dibagi-bagi di antara para negeri penjajah itu. Jadi secara tradisional dan memang sejak dulu bahasanya orang Suriah itu lebih dekat. Second language mereka setelah Arab adalah Prancis. Jadi memang Prancis menduga kemungkinan besar meskipun mereka awalnya berada di Jerman, lama-lama karena mereka nggak bisa bahasa Jerman, geser juga ke Prancis. Ini yang paling dikhawatirkan oleh Prancis. Jadi dengan isu Paris Attack ini mereka bisa mendelay apa-apa yang kemudian menjadi dugaan itu. Ini salah satu teori konspirasinya menurut beliau. What's behind dan who's behind, beliau tidak ingin bahas dulu, kita tidak bisa spekulasi siapa yang berada menjadi dalam. Tetapi salah satu manfaat yang akan diambil oleh pemerintah Prancis adalah cut the border dari refugees. Itu jelas. Dan ini akan memperberat kembali apa-apa yang dilaksanakan oleh teman-teman di Prancis. Jadi saya tadi bilang Paris itu rasis. Kalau Anda menyusuri Paris sesuai dengan buklet perjalanan wisata, Anda memang akan berkata Paris kota terindah di dunia. Kalau sesuai buklet wisata, karena memang rutenya sudah diatur sedemikian rupa supaya kita lewat daerah-daerah yang bagus-bagus. Sebenarnya kalau mau nyempal dari rute itu, belok dresep gitu ya, belok dresep, maka kita akan tahu betapa ketimpangan sosialnya sangat parah. Blok-blok di kota Paris itu bahkan diatur sedemikian rupa rasisnya sehingga Anda ngaku dari blok daerah mana ketahuan asal Anda dari mana. Aku Mantri Jeron, Mantri Jeron. Ini biasanya keturunan Nigeria, Mantri Jeron. Mana Mergangsan, Mergangsan. Biasanya keturunan Mauritania. Di mana? Dari misalnya kecamatan Jetis, bloknya Jetis itu. Dari Aljazair, Tunisia, Maroko, blok-blok situ gitu. Jadi ini sampai sedemikian, Anda diajak kenalan, ditanya tinggal di mana gitu ya, itu ketahuan strata sosial Anda dan bahkan pendapatan Anda per bulan itu kelihatan gitu. Dari ditanya lokasi tinggalnya di mana itu sampai sudah kelihatan. Terima kasih Mas. Ini yang nggak ada di Inggris yang begini. Nah, ini yang terjadi di Inggris. Yang asyik memang salah satu konon dari teman-teman yang berpengalaman pindah-pindah negara di Eropa. Kok pindah-pindah negara kenapa? Kisahnya kayak Andrea Hirata. Jadi kalau kita S3 gitu ya, kalau kuliahnya S3, PhD itu sudah kayak kursus tutorial privat dengan dosen pembimbing supervisor yang biasanya 2-3 orang itu. Kalau kita mengajukan riset, maka proposal riset kita itu diasisi oleh supervisor, dilihat keterkaitannya dengan riset-riset lain yang kemudian dia supervisi, sehingga bisa menjadi sebuah gambaran utuh. Itu diakalinya begitu. Jadi saya gitu, misalnya profesor gitu ya, ini pengen teliti tentang satu bidang besar. Jadi A sampai Z-nya ada di saya. Nah itu kan saya bagi-bagi untuk mahasiswa S3 saya. Kamu A sampai M, kamu habis N sampai O, kamu P sampai U, kamu V
sampai Z gitu. Itu kan dibagi-bagi di antara mahasiswa saya. Nah, gitu. Jadi kita tidak bisa sembarangan ganti pembimbing dengan ini saya risetnya sama profesor itu ganti pembimbing yang sana. Enggak bisa, pembimbing sana nggak akan terima. Kenapa? Oh, saya nggak butuh proyek yang semacam itu. Proyek saya beda lagi, gitu kan? Jadi ini yang terjadi. Maka kadang-kadang harus ngejar-ngejar supervisor, apalagi kalau supervisornya itu, gitu ya, kontraknya pindah-pindah ngajarnya. Jadi kemarin ada seorang student PhD bidang psikologi itu pindah dari Melbourne University, pindah ke Twente University Belanda, Twente University Belanda, dari Belanda pindah ke Birmingham University Inggris. Gara-gara apa? Ngikutin supervisornya. Itu kalau beasiswa dikti, ya gagal total gitu. Nggak mungkin untuk dipakai untuk ngejar-ngejar supervisor seperti itu. Mas Ganjar Widiyoga, bukan dosen, yang S1 S2-nya di UGM, S3-nya kan kemarin awalnya di Newcastle University. Nah, kan supervisornya pindah negara gitu ya. Untungnya dia punya 2 supervisor. Yang satu pindah juga dari Newcastle tapi geser ke kota sebelahnya, Durham namanya. Durham itu yang katedralnya dipakai untuk syuting Harry Potter. Dan latar kotanya dari atas di-shoot untuk Hogwarts. Ini namanya kota Durham. Saya kemarin dapat titipan sponsor dari Ikatan PPI, Persatuan Pelajar Indonesia Durham, tolong disosiasikan tentang Durham, pusat belajar ekonomi syariah dunia. Karena mahaguru ekonomi syariah itu ada di University of Durham. Nah ini yang kadang kata mereka ironis, kita belajar ekonomi syariah di Inggris, tapi cabangnya hanya ada di Qatar. Itu pun profesornya sebenarnya dari Durham University, bolak-balik antara Doha ke Durham. Nah, beberapa yang dari Turki, ada yang dari Pakistan, ada yang dari Bangladesh, ada yang dari Arab Saudi. Nah, itu ngumpulnya di Durham. Mereka para profesor bidang ekonomi syariah. Islamic Finance itu pusat studinya dari Durham. Jadi kalau proyeksi belajar ekonomi syariah, kata mereka tolong dikenalkan Durham, kata PPI Durham, karena ini orang baca tulisannya aja bingung, tulisannya Durham, bacanya gimana? Oh, Durham itu kalau yang baca orang Anglo-Saxon. Kalau orang Scotland bacanya Durham. Tetap gitu ya. Jadi ada temen itu belajarnya kan kita ini di Indonesia Inggris Amerika. Amerikanya Inggris ya. Di sana keliru kabeh gitu. Can you tell me where is the bus stop? Excuse me? Bus stop. Bus stop. Bus. Tetap dibaca U. Oh, di sini U tetap dibaca U. Which way I have to take if I want to go to Luton Airport? Excuse me? Luton Airport. Luton Airport. Luton bacanya Luwen. Nanti dialek Scotland kalau jangan baca tulisannya EDINBURGH. Edinburgh. Bacanya apa? Edinburgh kan? Ternyata lafadznya yang fasih menurut lidah Scotland adalah Edinburgh. Jadi makanya kalau sudah di Inggris saya pede dengan Jenglis, Javanese English. Karena semua di sana pede dengan bahasa Inggrisnya masing-masing, dan kalaupun terjadi split pemahaman nanti ngobrol sejenak nanti nyambung lagi gitu ya. Di Inggris ada perusahaan India, misalnya Land Rover, Jaguar, itu perusahaan India. Karena yang punya namanya Mr. Ratan Tata. Mr. Ratan Tata dan orang-orang dan sebangsanya kalau bicara bahasa Inggris ya tetap logat India. Hey brother, I told you before, it is very important. I tell you. Jadi tetap asik saja dengan bahasa Inggris kita itu ya, yang berbau jenglis. Nanti keliru sedikit bisa ditanyakan yang benar bagaimana. Saya nonton tayangan televisinya itu untuk anak-anak. I go home at 12 and then watch telly. Telly itu apa mikir? Oh, televisi.
Televisi itu bahasa logat Londonnya teli. Jadi akhirnya ya sudah, orang-orang Cina juga pede dengan bahasa Inggrisnya di sana. Hey, I want to tap you. Please come here. Can you show me the way to the campus? Masih tetap pede dengan begitu. Akhirnya ya wes, gitu ya. Kita pakai bahasa Inggris ala tukang becak Malioboro, tidak masalah. Where do you want to go, sir? I will bring you with my becak, sir. If you want to go around the city, sir, don't worry, sir. The price is very cheap, sir. Ini saya dimarahin Mas Faris gitu. Mas Faris American Englishnya sangat fasih dia. Tapi ini karena keterbiasaan mereka. Jadi mereka akhirnya kemudian sangat menerima berbagai macam hal yang kemudian ada, latar belakang budaya yang ada. Tapi bagaimanapun juga rasisme terjadi. Hal-hal tertentu terjadi. Kemarin pasca kejadian Paris attack, ada sudah teman muslimah Inggris yang lagi jalan ditarik jilbabnya sampai terdongak ini gitu. Kemudian dikata-katain, go to hell with your religion, this is not your place gitu. Jadi teriak gitu ya, pergi ke neraka bersama agamamu, ini bukan tempat buatmu gitu. Jadi ini bukan negara, ini yang masih terjadi. Jadi PR besar yang kemudian memang harus menjadi concern dakwah ke depan di Eropa adalah dakwah yang memang benar-benar menjangkau dengan menjawab berbagai macam persoalan sosial. Tidak banyak yang bisa begitu. Kenapa? Karena teman-teman komunitas bangsa-bangsa muslim masih pakai apa-apa yang kemudian menjadi latar mereka, budaya mereka. Lah saya mau ikut Jumatan di sebuah masjid karena teman-teman Pakistani semua. Pengajian bahasa Urdu. Allah lekere makar kekere. Enggak dong sama sekali dari awal sampai akhir. Wah, berat ini, gitu kan? Tapi saya pikir juga memang begitu orang teman-teman kibar keluarga Islam Indonesia Britania Raya itu ngundang saya juga suruh bicaranya bahasa Indonesia. Saya pikir logis juga mereka pakai bahasa Urdunya. Tapi proses itu harus kemudian segera dimulai. Kita belajar untuk sedikit-sedikit ya, giving speech in English gitu ya. Tadi Japanese English is okay karena teman-teman Pakistani English English okay as long as you understand. Jadi ini proses yang kemudian terjadi. Ada berapa masjid Arab itu ya khutbahnya dua bahasa. Saya agak bertanya-tanya fikihnya karena ini di New Leeds gitu ya. Khutbah dulu, 2 kali khutbah selesai. Habis itu terjemahan khutbah, baru sholat. Lah kok dijeda gini pikirnya gimana ya? Saya bertanya-tanya ini, kalau mazhab Syafi'i nggak memungkinkan. Karena bagi mazhab Syafi'i, 2 khutbah itu bagian dari pengganti 2 rakaat zuhur. Jadi nggak boleh dijeda dengan terjemahan gitu dong. Gitu. Nah, ada di Birmingham saya pernah melihat itu terjemahannya dulu. Jadi sebelum khutbah dimulai ada pembacaan terjemahan khutbah nanti dalam bahasa Inggris. Baru kemudian khutbah dimulai. Bahasa Arab dan Urdu, tetap Urdu gitu ya. Nah, baru habis itu langsung sholat. Saya lebih bisa menerima yang begini gitu ya. Saya bisa lebih bisa menerima yang begini daripada yang kemudian ada khutbah, kemudian pembacaan terjemahan, baru kemudian sholat. Model ketiga saya juga pernah melihat, ini ada khutbah, sholat, baru ba'da sholat ada pembacaan terjemah khutbah. Ini juga ada model-model yang begini. Jadi ini fikih baru. Kok pembacaan terjemahnya di tengah? Saya agak ganjil waktu itu Jumatannya. Tapi ya bismillah, ini bagian dari melihat berbagai macam komunitas ini. Mereka rata-rata lebih banyak ya mayoritas karena teman-teman India, Pakistan, Bangladesh, maka mazhab Hanafi lebih lebih dominan. Tetapi hari-hari ini bule-bule yang belajar Islam dan menjadi dai-dai Muslim lebih banyak belajar dengan fikih Syafi'iyah. Kata mereka itu yang paling intelek,
itu yang paling cendekia, ngulas berbagai macam persoalan dengan cara yang sangat ilmiah. Maka Abdurrahim Green kalau di Inggris gitu ya, ada Hamzah Courtois, saya nggak bacanya nggak tahu gimana. Jangan-jangan keturunan Prancis kan bacanya nggak begitu, Courtois, gitu dan lain sebagainya. Tapi ingin saya ceritakan terakhir adalah pengalaman yang sangat menarik berjumpa dengan seorang imam kelahiran India, bahasa Inggrisnya fasih, namanya Abdul Basit. Imam Abdul Basit ini di menangani sebuah proyek namanya Newcastle Central Mosque, masjid pusat Newcastle di kota Newcastle upon Tyne. Jadi sungai Tyne itu ada sungai, ini dulu namanya Newcastle karena kastil baru buatan raja. Nah itu ada beberapa kastil baru dibangun, agar tidak keliru maka disebut Newcastle upon Tyne, kastil baru yang ada di atas sungai Tyne gitu ya. Tapi lama-lama kita tahunya Newcastle aja gitu ya, karena yang lebih terkenal adalah kota Newcastle ini yang lebih berkembang. Kota Newcastle ini satu-satunya persepak bolaan yang mewakili Indonesia itu ada di Newcastle gitu ya. NU gitu. Nahdlatul United gitu. Itu kemudian Imam Abdul Basit ini mempresentasikan kepada saya desain masjid baru Newcastle gitu ya, Central Mosque yang sangat futuristik, luar biasa, tetapi value Jogokarian banget gitu ya. Di situ ada youth centernya, gym centernya, ini Jogokarian yang belum punya, saya usulkan besok. Gitu ya, ada kemudian pusat untuk berbagai fasilitas permainan untuk anak muda. Di situ ada ruang layanan untuk para homeless. Di situ ada taman-taman yang sampai ke atapnya, kemudian didesain supaya menjadi green parknya. Kemudian bagaimana perpustakaan yang sangat lengkap, bagaimana kemudian di situ juga ada health center, bagaimana di situ ada pusat-pusat konsultasi dan pembinaan yang menghadirkan pakar-pakar dan konselor-konselor baik. Ini baru masjidnya. Saya melihat apa yang dilakukannya dengan IDC, dia bikin organisasi juga dengan kawan-kawan yang lain namanya IDC, Islamic Diversity Center. Salah satu aktivis paling dahsyatnya bule, namanya Daniel Johnson. IDC ini apa yang dilakukan selain proyek-proyek pengenalan Islam. Jadi mereka buka setiap sore sampai malam itu stall dakwah stall itu biasanya depan gereja, tengah alun-alun, tengah taman, pusat keramaian, memperkenalkan Islam. Dan mereka menyelenggarakan pembersihan salju. Kalau pas musim dingin itu kerja bakti bersihin salju. Karena kita ini kalau di Indonesia ngelihat tayangan di televisi, di film itu ya, salju kayaknya indah gitu. Saya baru kemarin ngerasain waktu di Sheffield -3 salju turun gitu ya. Lewat trotoar itu bukan pekerjaan mudah kalau sepatunya sepatu kulit. Meleset enggak karuan, dan memang sering terjadi orang jatuh gitu ya karena licinnya es yang menutupi trotoar. Nah ini yang kemudian diprojekkan oleh Imam Abdul Basit dan IDC itu, musim dingin itu kerja bakti bersihin salju dari trotoar. Kalau jalan itu ada kendaraan khusus naburkan garam ini yang mempercepat pelumeran es gitu ya. Tapi kalau yang di trotoar ini benar-benar harus inisiatif masyarakat. Kalau enggak ya paling pakai sepatu yang ada runcing-runcingnya itu yang bisa cerok supaya tidak kepleset. Tapi ketika kemudian mereka melakukan inisiatif itu, komunitas muslim kerja bakti bersihin salju, luar biasa sambutan masyarakat, sangat positif. Lalu mereka punya hari setiap pekan untuk, kalau nggak salah Jumat sore, bersih-bersih lingkungan. Jadi saat orang Inggris, Jumat sore itu waktunya untuk play hard setelah work hard gitu ya. Itu hari mabuk nasional. Jumat malam itu hari mabuk nasional. Itu justru komunitas muslim ini melakukan kerja bakti bersih lingkungan, bersihin sampah, bersihin hal-hal yang ada gitu ya. Kadang Sabtu pagi karena pasca mabuk itu lebih banyak lagi sampahnya gitu ya. Itu mereka lakukan untuk menjawab persoalan. Mereka kemudian menyelenggarakan aksi penggalangan donor darah, dan muslim dianjurkan untuk menjadi para pendonor rutin. Dan ini penerimaan dari Blood Center UK ini menjadi sangat luar biasa karena
rata-rata muslim itu darahnya sangat sehat memenuhi syarat untuk jadi donor. Sementara bule-bule banyak tatoan, pakai narkoba, HIV, macam-macam, sehingga sangat susah mencari donor darah bule. Ini donor darah muslim, sehat-sehat, bersih-bersih, sekarang ke sana. Ini nanti kalau memang bismillah mau jihad berdakwah pakai darah gitu ya, segera berangkat ke sana gitu ya. Jadi donor. Kemudian mereka menyediakan penggalangan dana untuk orang-orang yang kena kanker. Mereka datang ke panti jompo menghibur bule-bule tua yang ditinggalkan anak dan cucu, tak mau menengok dan menjenguk itu ya. Kemudian dihibur, diajak ngobrol, dikasih hadiah ulang tahun gitu ya, dibacakan ayat Quran, seneng gitu ya. Ya, ada yang tanya juga kemarin pas pertemuan dengan IDC, apa strategisnya dakwahin jompo, kan bentar lagi mati. Oh, sangat strategis kata mereka. Jompo itu mau mati, kalau mau mati mereka bersyahadat, satu orang bersyahadat gitu ya, itu kan istiqomahnya nggak panjang-panjang. Kalau dakwah yang muda itu istiqomahnya masih panjang, belok-beloknya masih lama. Kalau ini insya Allah sampai matinya itu syahadat itu. Dan nanti kemudian itu khairul laka min khumurin na'am, lebih baik bagimu daripada unta merah. Khairul laka minad dunya wa ma fiha, lebih baik bagimu daripada dunia seisinya. Meskipun yang didakwah itu jompo bule gitu ya, berkahnya pasti akan terasa gitu ya. Berkahnya pasti akan terasa dengan bertambahnya orang mukmin, dengan diterimanya kebenaran gitu. Anak-anak sekolah didatangin juga gitu ya, bawa paket makanan sehat dan mengenalkan konsep makanan halal. Halal diterjemahkan bukan hanya sebagai muslim meal, tetapi halal adalah high quality standard food. Makanan standar kualitas tinggi, itu halal. Karena fresh meat-nya benar-benar fresh, bersih, segar dagingnya, kemudian juga cara pengolahannya thayyib gitu ya, bagus secara zat gizi, sangat direkomendasikan oleh lembaga pangan dan gizi setempat, sehingga bagi-bagi makanan untuk anak-anak ini tidak dicurigai karena ada kerjasama dengan lembaga gizi. Kemudian mereka datang ke rumah sakit pakai kostum superhero gitu ya, macam-macam gitu ya, Fantastic Four atau apa gitu ya. Untuk apa? Ngibur anak-anak bule yang pada sakit di rumah sakit. Ini yang kemudian mereka lakukan. Ini Jogokarian yang belum, nanti mau saya usulkan ke remaja masjid Jogokarian itu. Ke rumah sakitnya yang rumah sakit Kristen. Ini yang kemudian kita lihat sebagai sebuah proses dakwah yang luar biasa dilakukan oleh teman-teman di Newcastle, dan tidak berhenti sampai di situ. Mereka sangat terbuka tentang berbagai macam inovasi dakwah. Kemarin saya cerita sedikit tentang Jogokarian dan dia sudah sangat kemudian menerima. Saya dengar cerita tentang masjid kamu, lalu dia Google gitu ya tentang masjid Jogokarian. Saya jadi punya banyak ide. Terima kasih, luar biasa ini. Gitu ya. Saya juga punya banyak ide dari Anda gitu ya tentang tadi. Termasuk saya mau minta brosurnya, brosur yang tentang Islam for Beginners, Muhammad for Beginners dan lain sebagainya. Yang simpel-simpel itu mau saya perbanyak nanti untuk dakwain bule-bule yang main ke Jogja sih. Ini proses, kemudian kita bertukar gagasan, bertukar ide yang insya Allah sangat memajukan dakwah kita semua dimanapun berada. Tapi mungkin jenengan sudah mulai harus menanamkan kepada anak-anak panjenengan nanti, Indonesia jatahnya Bapak, kamu jatahnya Inggris, Prancis, Jerman, pilih bahasa apa. Dakwah ini ke seluruh dunia, bukan cuma di Indonesia. Maka mohon maaf atas segala yang kurang berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm happy, I'm a Muslim, that's what makes me happy, and that's the truth.